Ada kerinduan yang dalam saya yakin dan percaya kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita tenang sejenak. Kita menenangkan hati kita di hadapan Allah dan memohonkan pertolongannya. Agar kuasa pertolongan dari Roh-Nya yang kudus melawat dan menjamah setiap kita. Amin. Cakrawala dari alam semesta ini menceritakan tentang keindahan Allah. Sebab Dialah yang terindah di dalam hidup kita melebihi segalanya, lebih daripada alam ciptaannya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Tuhan yang seperti
Engkau akan menyatakan maksud kasih sayang-Mu kepada kami. Karena itu ibadah pada pagi hari ini yang datangnya dari pihak Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan dulu. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudaraku, kegerakan Allah terjadi di mana-mana, dan kita yakin Ia juga melakukan gerakannya secara dinamis di dalam hidup kita. Haleluya! Saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama lagi. Haleluya! Dari utara ke selatan kita memuji Dia. Amin. Terdengar ucapan dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur.
kita rindu Roh-Nya terus memenuhi hati kita dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani di dalam kita. Mari siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh firman-Nya. Dan katakan sebagai doa kita, mari Allah terus penuhi hidup kita. You
anak-anak sekalian boleh menikmati kehadiran, boleh menikmati karya, dan boleh menikmati sukacita yang daripada-Mu. Hati kami terbuka saat ini, pikiran kami terbuka saat ini untuk segala perkataan-Mu yang hendak Engkau katakan kepada kami. Segala kuasa dari kegelapan dalam bentuk apapun yang hendak mengalihkan kami daripada kebenaran firman-Mu, kami berdoa bersehati di dalam nama Yesus, mengusir dia di dalam kuasa nama Yesus, sehingga hanya kuasa Roh dari Allah yang bekerja dan leluasa di dalam hati kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Seminggu kita tak bertemu, rasanya ada sesuatu hal yang kurang. Tapi pertemuan kita adalah pertemuan melalui apa yang disiarkan. Tapi sesungguhnya kita sejak tanggal 29 yang lalu, bulan Maret, sudah lama tidak berjumpa secara langsung. Orang-orang semua berlomba-lomba, kapan mau ibadah lagi secara langsung? Saya katakan sabar. Bulan depan waktunya, ketika situasinya sudah aman, kondisinya memungkinkan, dan dengan kita mempraktikkan new normal, satu pola hidup, gaya hidup yang baru, saya kira ada waktunya. Bersabarlah, orang sabar itu jauh lebih bijak daripada orang yang terburu dalam segala sesuatu. Saya rindu kepada Bapak Ibu dan Saudara, dan saya mengharapkan ada pertemuan secara langsung. Bersabarlah, ada waktunya. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali dari firman Allah di bawah satu tema, kobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Nats firman dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 11 akan saya bacakan buat kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. Bapak Ibu juga bisa mengikuti dalam pembacaan yang terdapat di layar kita. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk berbuat, dan
Dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Sekali lagi tema kita adalah kobarkan karunia Roh Kudus. Apa itu karunia? Karunia adalah sesuatu yang diterima tanpa usaha kita. Sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus secara cuma-cuma. Jadi tidak ada usaha kita. Itu adalah pemberian anugerah cuma-cuma kita terima. Nah, dari firman yang kita baca, ada 3 rahasia mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang pertama, selalu ingat bahwa Roh Kudus adalah sumber segala sumber karunia. Selalu ingat bahwa Roh Kudus adalah sumber dari segala sumber karunia. Dia yang mengaruniakan, Dia yang menggerakkan, Dia yang mendayakan kita sehingga kita berdaya. Berarti kita bergantung, berinteraksi, berelasi dengan Roh Kudus melalui firman-Nya, melalui doa dan persekutuan yang intim dengan Dia. Bagi yang bekerja atau bagi yang melayani tanpa intimasi atau keintiman atau kedekatan yang tak henti atau yang terus-menerus dengan Roh Kudus, jika tidak terjadi, itu sama seperti HP yang ada di tangan kita, yang makin berkurang daya baterainya, lama-lama lowbat. Dan kalau sudah lowbat, maka akan mati karena tidak tersambung kepada arus listrik. Demikian gambaran orang yang tidak memiliki kedekatan, yang tidak memiliki keintiman, yang tidak memiliki hubungan yang dekat secara terus-menerus dengan Roh Kudus. Dia kelihatan melakukan perkara rohani, dia kelihatan sibuk dengan perkara rohani, dia kelihatan banyak mengikuti kegiatan rohani, tetapi dia tidak memiliki yang disebut dengan intimasi, kedekatan, kesungguhan persekutuan dengan Allah secara pribadi. Maka orang ini sama seperti HP. Dia pikir dia masih bisa berfungsi, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah terlepas, tidak terhubung dengan arus, tidak terhubung lagi dengan Roh Allah yang kudus. Dan itu yang menyebabkan seseorang pelan-pelan tapi menuju kepada keadaan lemah secara rohani, bahkan pada akhirnya dia mati secara rohani. Karena itu saudara-saudara, selalu ingat bahwa hidup kita tidak bisa kita lepaskan dari Roh Allah yang kudus. Bagaimana bentuknya? Berelasilah dengan Roh Kudus melalui firman Allah, melalui doa, melalui persekutuan yang terus-menerus dengan Dia. Dan kita harus sadar bahwa semua karunia yang dianugerahkan oleh Allah bersumber daripada Dia. Maka setiap orang yang menerima karunia-karunia dari Allah, apabila dia tidak dekat dengan sumber karunia itu, maka ada yang saya sebut kehilangan nyawa secara rohani. Pasal 12 ayat yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh.
dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Karena itu, mari kita sadari ini untuk selalu membangun kesadaran, selalu ingat, selalu sadar kita bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dari Roh Allah yang kudus, yang menjadi sumber kehidupan secara rohani, yang menjadi pemberi energi kepada kita secara rohani, yang membuat dinamisnya kehidupan kita secara rohani, yang membuat kita terus-menerus bisa berjalan secara lebih bergairah secara rohani. Yang kedua, rahasia untuk kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus adalah sadarilah bahwa setiap kita diberi karunia untuk kepentingan bersama. Setiap kita diberi karunia untuk kepentingan bersama. Itu di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita sudah membaca. Dikatakan di sana, sebab kepada yang seorang Roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi kalau seseorang berkata dengan hikmatnya, maka dia menjadi orang yang memberikan solusi-solusi dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah orang banyak, atau di tengah-tengah persoalan di tempat kerjanya, atau di tengah-tengah pelayanan gereja. Dengan hikmatnya dia dituntut oleh Allah. Dan itu adalah pemberian yang bersumber dari Allah. Jadi orang yang seperti ini tidak mungkin sombong ya. Dia makin rendah hati karena hikmat bijak itu berasal dari Roh yang kudus. Ada yang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Makanya Tuhan juga memakai akal budi kita. Itulah sebabnya kita belajar. Maka orang belajar dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai pada pendidikan yang tinggi. Tapi juga ada pendidikan secara non formal, melalui pengalaman-pengalaman hidup, belajar etika di tengah-tengah keluarga, belajar juga di lingkungan tentang hidup, bagaimana saling menghargai, saling menghormati dengan yang lain. Sehingga kita memiliki kecerdasan memakai akal budi kita. Saudara, pengetahuan kita bersumber dari Roh Allah yang kudus. Karena itu jangan ada orang yang sombong, yang berpikir aku paling pintar dewe. Sorry ya Mbak, sorry ya Mas, sorry ya Bapak Ibu. Di atas langit masih ada langit. Kalau kau berkata kau pintar, masih ada yang lebih pintar lagi. Kalau ada yang berkata saya hebat, masih ada yang lebih hebat. Dan kalau engkau berkata tidak ada yang menandingi saya, kau ingat baik-baik, Allah yang anugerahkan kecerdasan dan pengetahuan. Jadi engkau tetap rendah hati wae. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Roh Allah yang kudus. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Roh itu memberi iman. Iman adalah kemantapan dan keyakinan kepada sesuatu apa yang dikatakan. Bahkan apa yang orang lain barangkali tidak dapat mengimaninya, tentang hal-hal yang sulit dipahami, dimengerti. Tapi orang ini yakin betul dia. Karena apa? Karena dia menerima pernyataan penguatan itu dari Tuhan melalui firman. Nah, saudara, kepada yang lain dikatakan lagi Roh memberi karunia untuk menyembuhkan. Ya saudara, kalau ada orang yang dipakai oleh Tuhan mendoakan orang lain dan sembuh, maka saudara-saudara ingat, bukan orang itu yang telah menyebabkan saudara sembuh, tapi Roh Allah berkenan memakai dia menjadi alat untuk kesembuhan saudara. Karena itu orang yang mendoakan juga tidak boleh sombong.
rendah hati, rendah hati saja. Why? Itu penting kita sadari. Kepada yang lain dikatakan Roh memberikan karunia untuk mengadakan mukjizat. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Siapa yang mengerjakan? Yesus yang mengerjakan. Orang yang sakit bangkit dari penyakit, dari tempat tidurnya dalam sakitnya, dan dia menjadi sembuh. Itu pekerjaan Roh Allah yang kudus yang mengaruniakan kepada dia karunia. Jadi sekali lagi, kalau kita diberi karunia mendoakan orang itu sembuh, itu sebenarnya adalah karunia daripada Roh Kudus. Sadar bahwa kita itu hanya dititipi, hanya dititipkan karunia itu untuk kepentingan bersama. Lalu dikatakan ada yang diberi karunia untuk bernubuat. Jadi menubuatkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang asalnya dari Allah dan bisa teruji di waktu yang ditentukan oleh Allah di kemudian hari itu terbukti. Bukan hanya cerita doang. Karena dia diyakinkan oleh Roh Allah yang kudus untuk mengatakannya. Karena itu kalau ada orang yang bilang saya mau bernubuat ini, tapi tidak terjadi, itu namanya kubuat atau kau buat, bukan nubuat. Karena itu saudara, bedakan antara nubuat. Nubuat itu pasti terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada nubuatan dari Allah, tunggu, apakah betul terwujud atau tidak? Kalau tidak, berarti dia pembohong besar. Karena itu kepada setiap orang yang sering kali berkata ada nubuatan dari Allah, ada nubuatan dari Allah, ada nubuatan, engkau akan bertanggung jawab. Kalau Tuhan tidak berbicara kepadamu, kau bertanggung jawab kepada apa yang kau katakan. Jadi jangan sembarang. Tapi kalau engkau diberikan karunia untuk mengatakan hal ini, katakan dengan tegas. Jangan takut kalau itu adalah sesuatu hal yang Allah memang yakinkan engkau dan itu benar. Ada yang diberi karunia dikatakan untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi tahu dia, ini roh setan, ini rohnya manusia yang bicara, ini roh yang lain. Saudara, orang yang seperti ini juga adalah orang yang dipakai oleh Allah. Tapi setiap hal harus diuji. Diuji dengan firman, diuji oleh waktu. Apakah benar demikian? Ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada yang diberikan juga karunia bahasa roh. Dan dalam pemahaman kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan juga kepada orang tertentu itu karunia untuk berbahasa roh. Tetapi tidak bisa dipaksakan kepada semua orang dalam hal ini. Namanya saja karunia. Saya sudah jelaskan itu pada minggu yang lalu dalam khotbah saya, bahwa kalau orang bisa dan diberi karunia untuk berbahasa roh, itu adalah fungsinya pertama untuk menguatkan iman orang itu, dan yang kedua untuk menguatkan iman orang lain. Dan kalau dia berbahasa roh di tengah-tengah kumpulan orang banyak, dia harus dapat juga memberi kepada orang-orang di situ apa penjelasan, atau ada yang diberi karunia untuk menerjemahkan. Sehingga dengan demikian, maka apa yang dilakukan, maka apa yang dikerjakan itu memuliakan Allah. Ada yang diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini untuk melengkapi yang tadi bahasa roh ada, tapi ada orang lain yang menafsirkan. Itu yang mau saya katakan. Sadarlah bahwa setiap kita diberi karunia untuk kepentingan bersama. Fungsi dan kegunaan karunia itu adalah untuk pelayanan. Ayatnya yang kelima berkata demikian. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Rupa-rupa pelayanan yang kita kerjakan itu adalah fungsi atau kegunaan yang memang Allah anugerahkan kepada kita. Di ayat yang ke-7, karunia-karunia itu adalah dipakai untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi ingat baik-baik, karunia yang kita miliki didesain oleh Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Katakan amin. Jadi kita tidak akan berhasil dalam pelayanan kalau kita
kita bekerja sendiri. Ingat baik-baik. Kita tidak akan pernah berhasil dalam pelayanan kalau kita bekerja sendiri. Perhatikanlah, mereka-mereka yang menyiapkan seluruh kegiatan untuk media, kita bisa menikmati pelayanan pada hari ini. Siapa yang telah mengambil bagian? Mereka punya karunia. Ada para penyanyi yang bernyanyi, yang diberi karunia juga untuk bernyanyi. Mereka melayani sesuai dengan karunia-Nya. Ada yang diberi karunia untuk bermain musik. Ini pun adalah karunia dan pemberian Allah. Karena itu ketika saudara diberi oleh Allah karunia-karunia untuk melayani, saudara harus menggunakan itu dengan baik untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang bekerja di IT kita sejak dari tanggal 27 sampai hari ini. Mereka bersama-sama dengan kita. Mereka bekerja dengan kita sesuai dengan kemampuan keahlian yang mereka punya. Sama juga di dalam pelayanan kita. Di tempat kita bekerja, kita punya bidang masing-masing. Itu berarti bahwa di sana Allah menaruh kita untuk mengerjakannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu kalau kita hebat pada satu sisi, kalau kita punya kelebihan pada satu sisi, jangan sombong. Karena sesungguhnya kita harus diingatkan kembali, itu adalah pemberian atau karunia Allah untuk kepentingan kita bersama. Jadi Roh Kudus mendesain kita untuk bekerja secara tim, bukan sendiri-sendiri. Setiap karunia bukan untuk kebanggaan diri, melainkan untuk kebanggaan bersama, untuk kemuliaan bagi namanya. Katakan amin. Berusahalah saling bersinergi, bekerja sama dari kepelbagaian karunia. Alkitab menyebutkan seperti tadi karunia-karunia ini, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Luar biasa. Semua karunia itu dikerjakan oleh Allah dalam kita. Karena Dia yang bekerja, pasti kita mampu. Bagian kita adalah mau dan rela didayakan oleh Roh Kudus. Ada mungkin yang bertanya, apa karunia saya? Apakah saya punya karunia seperti tadi dari ayat 7 sampai 12? Nah, saya mau memakai contoh. Kalau seandainya seseorang bertanya apa karunia saya angkat satu contoh saja, karunia iman. Bagaimana kita tahu atau mengidentifikasi bahwa kita punya karunia iman? Satu, dalam setiap situasi atau keadaan dia tidak pernah ragu sedikit pun. Ini orang diberi karunia iman. Yang lain ragu-ragu, dia mantap. Ciri yang lain, pernyataan yang disampaikan tidak berasal dari pikirannya, tapi keluar dari hatinya karena imannya yang kuat kepada Tuhan. Jadi dia mengatakan bukan dari pikirannya, tapi dari iman yang tadi ada hubungan yang intens, yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Ciri yang lain yang kita bisa lihat, pernyataannya optimis. Orang yakin apa yang dia katakan, karena itu sudah berasal dari dirinya sendiri. Dan ciri yang berikutnya, kalau orang itu mempunyai karunia iman, orang yang mendengarnya menjadi dimantapkan. Awalnya ragu, melalui apa yang dia katakan, orang makin mantap, makin yakin. Nah, itu tidak punya karunia iman. Makanya dikatakan oleh Alkitab di Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi orang-orang yang memiliki karunia iman itu tidak memiliki keraguan, kegoyahan, karena dia yakin betul bahwa itu adalah tuntunan dari Roh Allah kepadanya. Itu contoh. Yang ketiga, jadi saudara, yang ketiga, rahasia untuk mengobarkan karunia-karunia ialah gunakan dan dayakan semua karunia.
Saya ulang lagi. Cara mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus dalam kita. Yang ketiga adalah gunakan dan dayakan semua karunia. Jangan dibuat nganggur. Jadi kalau kita mau digunakan atau didayakan, berilah diri kita untuk didayakan Roh Kudus. Ayat 12 menegaskan bahwa tiap-tiap orang diberi karunia. Saya ulang sekali lagi. Tiap-tiap orang diberi karunia seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak diberikan karunia oleh Allah. Pasti ada. Roh Kudus memberikan karunia kepada seseorang karena Roh Kudus tahu kemampuan orang itu, dan karena Roh Kudus tahu juga bahwa dia sanggup untuk dapat mengerjakannya. Nah, konsekuensi pemberian karunia ialah harus difungsikan, jangan dibuat nganggur. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas karunia tersebut. Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita kembali gambarannya. Gambarannya seperti yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 15 sampai 30 yang menceritakan tentang seorang tuan memberikan talenta kepada 3 orang. Yang pertama diberi 5 talenta. Kemudian yang diberi 5 talenta dikatakan dia pergi dan menerima hasil 5 talenta. Dia mengerjakannya. Dia mendayakan modal yang sudah diberi oleh tuannya. Dan dia bekerja, dia melakukannya. Itu gambaran daripada orang yang terima karunia, terima kemampuan, terima keahlian dari Allah. Lalu dia bekerja, dia melakukan, dia mendayagunakan, dia memfungsikannya sehingga bermanfaat, sehingga berguna. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk kehidupan yang ada kepada orang lain. Berilah manfaat yang baik kepada orang lain dari seluruh potensi yang kita miliki. Lalu berikutnya dikatakan tuan itu juga pergi memberi 2 talenta kepada yang lain. Dan dikatakan waktu dia menerima, dia juga berbuat hal yang sama. Dia menggunakan modal itu, dia menduplikasinya menjadi 2 talenta lagi. Artinya dia mengerjakan itu. Dia memberikan diri untuk berproses dalam sebuah tanggung jawab. Dan dia pulang dengan hasil. Baik yang 5 talenta dapat 5 talenta hasilnya, karena dia menggunakannya dengan baik, mengelolanya dengan baik, memfungsikannya dengan baik. Demikian juga dengan yang 2 talenta, menggunakan dan memfungsikannya dengan baik, menghasilkan 2 talenta. Tapi yang terakhir diberi 1 talenta. Dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Setelah itu karena tuannya sudah pergi, lalu kembali dia minta pertanggungjawaban. Ayo, sudah tak modali 5 talenta, sudah tak modali 2 talenta, sudah saya modali 1 talenta. Itu gambaran kita diberi karunia, kita diberi kemampuan, kita diberikan potensi. Dan sekarang Tuhan atau melalui Roh Kudus yang menganugerahkan, meminta pertanggungjawaban kita. Opo sing wis dilakoni? Apa yang sudah dilakukan dari apa yang sudah saya percayakan? Ya apa hasilnya? Jadi Tuhan itu kepengen kita jadi orang percaya itu dapat menghasilkan buah kehidupan yang menghasilkan sesuatu dari apa yang sudah dia percayakan, yaitu buah-buah roh tadi. Karunia-karunia Tuhan. Dan ketiga orang mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Yang 5 talenta berhasil itu dipuji sama tuannya. Yang 2 talenta berhasil menggandakan menjadi 2 talenta lagi, dipuji oleh tuannya. Tetapi yang 1 talenta, Tuhan atau gambaran Tuhan di sini dikatakan dia marah. Dikatakan, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu
daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di ayat yang terakhir mengenaskan sekali. Dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, ini gambarannya. Gambarannya kepada kita bahwa karunia itu harus digunakan, harus didayakan, jangan dibikin nganggur. Karena itu tidak ada orang yang percaya itu yang nganggur secara rohani. Yang nganggur juga di dalam kegiatan-kegiatan hidupnya. Pasti ada hal yang dia bisa kerjakan untuk menghasilkan segala sesuatu. Setidak-tidaknya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui kerja kita, melalui apapun, termasuk dalam pelayanan kita. Jadi bukan karena terpaksa kita melakukannya, tetapi oleh karena roh yang rela ada pada kita, maka kita merespon dan bekerja berdasarkan karunia masing-masing. Karena itu mari kita belajar dari bagian perenungan firman Tuhan, bagaimana kita mengobarkan karunia-karunia dari roh Allah. Sekarang saya menyimpulkan bagian firman Tuhan ini. Ada 3 rahasia untuk kita mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang pertama, selalu ingat, eling. Selalu ingat bahwa Roh Kudus sebagai sumber dari segala rupa-rupa karunia. Karena itu bangun intimasi dengan Roh Allah yang kudus. Yang kedua, sadarilah bahwa setiap kita diberi karunia untuk kepentingan bersama. Karena itu tidak ada orang yang menjadi sombong, karena dia punya kelebihan karunia-karunia tertentu. Karena karunia-karunia itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Karena itu tidak ada yang sombong karenanya. Yang ketiga, gunakan dan dayakan semua karunia. Karena satu kali kelak Roh yang kudus yang menganugerahkan kepada kita, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita, memberi secara cuma-cuma, akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita bekerja, mari kita mendayagunakan, mari kita menggunakan, memfungsikan semua potensi yang ada pada kita. Lebih lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah perkataan-perkataan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini akan mengubah cara berpikir kami. Bahwa sesungguhnya sumber dari segala karunia-karunia itu berasal dari Roh Allah yang kudus. Kami harus dekat dengan sumbernya. Kau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya setiap kami diberi karunia, kami kerjakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kesombongan kami. Dan yang ketiga, Kau terus mengingatkan kami untuk gunakan dan mendayakan semua karunia yang ada pada kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum menggunakan, belum mendayagunakan, belum mengupayakan secara optimal semua karunia-karunia yang ada pada kami. Tolong kami, tuntun kami, supaya kami menemukan dengan tepat apa yang kami bisa maksimal kerjakan dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih. Tidak terkecuali semua kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja, menuntun, mengingatkan, meneguhkan kami, dan terus mendorong kami untuk mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada hati yang terus digerakkan oleh Allah, yang telah mempersembahkan yang terbaik kepada kita, yaitu hidupnya. Bahkan menganugerahkan kepada kita karunia-karunia melalui Roh-Nya yang kudus. Kesempatan kita dipercayakan sebuah kehormatan bisa memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Masukkan di amplop, dan bagi Bapak Ibu yang mengirimkan melalui rekening, silakan
silakan dikirimkan di rekening yang tertera di layar kita. Kita bersukacita sebab ada kegerakan Allah yang terus memberikan kepada kita dinamisasi hidup. Amin. Ada gerakan doa di sini. Haleluya. Mari kita putarkan bersama. Ada gerakan doa di sini. Ada gerakan doa. Ada gerakan doa di sini. Di timur. Di barat. Dan selatan. Ada gerakan doa di sini. Ada gerakan doa. Ada gerakan doa di sini. Oh, Dia bergerak dalam hidup kita. Di timur, di barat, utara, selatan, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan doa di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan doa di sini. Amin. Ada gerakan doa di sini. Di timur, di barat, utara, selatan, barat, utara, selatan. Ada gerakan doa di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkarya melalui gerakan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang memberikan kehormatan kepada kami untuk memberi persembahan. Sebuah kehormatan bagi kami mempersembahkan persembahan ini, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah berkekurangan, tetapi juga Engkau mengajar kami sebagaimana ajaran dalam firman-Mu, memberi bagi pekerjaan, baik persembahan kami secara umum, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami, lebih lagi hidup kami terus dipersembahkan hanya buat Yesus saja dan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kami menyerahkan pergumulan kami, apapun pergumulan kami, masing-masing kami percaya situasi apapun, kondisi apapun, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama kami. Dengarlah segala permohonan umat-Mu ya Tuhan, baik pergumulan pribadi, keluarga, gereja, di masyarakat, di tempat pekerjaan, bahkan pergumulan di kota kami, di bangsa kami, di negara-negara di dunia, bahkan di seluruh gereja-gereja Tuhan. Di masa COVID-19 ini, kami yakin dan percaya dan bersyukur kepada Engkau, karena Engkau ada bagi kami dan Engkau menolong kami dan akan melalukan semua bala malapetaka dari keadaan yang sedang terjadi di sekitar kami. Berkati seluruh umat, berkati pekerjaan. Kalau mereka kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau mereka sakit, jamahlah mereka. Kalau mereka susah, hiburkan mereka. Kalau mereka membutuhkan untuk lebih dekat dengan Allah, lebih sungguh mencintai Allah, lebih serius dengan Allah, Roh Kudus-Mu teguhkan mereka. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami nyampaikan syafaat kami. Haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuliakan Allah kita. Biarlah berkat Allah turun atas
atas kita di sepanjang minggu-minggu ini lagi. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kiranya Allah memberkati kita. ucapkan syukur kepada Allah dalam saat teduh kita. Amin. Allah El Shaddai menyertai